Shalom. Selamat malam buat Bapak Ibu, pemuda, remaja, anak-anak sekolah minggu, buat kita semua. Puji Tuhan, malam ini kembali kita ada di dalam ibadah keluarga Gereja Gema Injil Indonesia Jemaat Exodus Angkasa. Puji Tuhan, karena ibadah malam ini menjadi ibadah keluarga yang terakhir di bulan September. Kalau Tuhan berkenan, hari Minggu kita sudah masuk dengan tema yang baru untuk bulan yang baru, Oktober 2020. Puji Tuhan, saya rindu mengawali ibadah kita malam ini dengan firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur nomor yang ke-8, ayat yang ke-5, 6, dan ayat yang ke-7. Saya rindu untuk membacakannya, Bapak Ibu bisa mendengarkan. Mazmur nomor 8, ayat 5, 6, dan 7. Firman Tuhan berkata, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas kuatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Siapakah saya? Siapakah saudara? Siapakah kita? Sehingga Tuhan mengingat kita, Tuhan mengindahkan kita, Tuhan mengasihi kita. Dia Allah yang memberkati kita. Siapa saya sehingga Allah memberikan putranya Yesus Kristus hidup, mati di atas kayu salib, bangkit dari kematiannya, naik ke surga, memberikan Roh Kudus buat saya dan saudara, dan sampai hari ini kasih Allah, anugerah Allah, kemurahan hati Allah besar untuk kita. Seperti nyanyian kemenangan iman 119, ingatlah aku. Siapa saya Tuhan? Itu sebabnya Jemaat Exodus 1 bulan ini kita belajar seperti tema kita, saat teduh. Karena kita rindu untuk ambil satu waktu khusus, fokus duduk di hadirat Tuhan. Secara pribadi saya dengan Tuhan. Sehingga kita bisa berkata, siapa aku ini Tuhan? Siapa saya ini Tuhan? Engkau begitu mengasihi saya. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, mari kita awali ibadah ini dalam pujian. Haleluya, haleluya, 12 kali. Ambil waktu duduk di kaki Yesus. Tutup matamu. Mari bersama-sama dengan saya kita nyanyikan pujian ini. Haleluya, haleluya. Ambil waktu khusus, angkat hatimu kepada Yesus. Izinkan Tuhan berbicara secara pribadi di hatimu. Tuhan tidak jauh. Dia Allah yang begitu dekat. Dia ada di hatimu. Haleluya, 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 haleluya. Mari nyanyikan bersama dengan saya. Haleluya, 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 haleluya.
Engkau secara khusus. Waktu Engkau nyanyikan pujian ini bersama dengan saya, buka hati, izinkan Tuhan, Dia Yesus Juru Selamatmu, berbicara secara pribadi di hati nurani. Haleluya, 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 katakan haleluya. Sekali lagi haleluya. Seperti Raja Daud berkata, siapakah aku ini Tuhan? Siapakah saya ini Tuhan? Sehingga Engkau mengingat saya, Engkau memberkati saya, Engkau menolong saya, kasih anugerah-Mu besar untuk saya. Engkau Allah mengampuni dosa saya, Engkau Allah yang memberikan berkat untuk saya. Siapa saya Tuhan? Haleluya. Yesus Engkau baik Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan, segala pujian, semua syukur bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Siapakah saya Tuhan? Siapakah saya Tuhan? Engkau memberikan segalanya bagi saya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih, haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, Yesus Engkau segalanya. Haleluya. Mari kita nyanyikan lagu, ku tak dapat jalan sendiri. Mari Tuhan, tolong aku. Dia terlalu baik, itu sebabnya Dia tahu kita tidak sanggup jalan sendiri. Mari katakan sama-sama. Ku tak dapat jalan sendiri.
siapakah aku ini Tuhan? Sehingga kekuatan, otoritas, wibawa, kuasa dan pengurapan Allah Roh Kudus diberikan buat saya, diberikan untuk setiap kami yang memanggil nama Yesus. Bersama denganmu Tuhan, kami kuat. Bersama dengan kekuatan Allah Roh Kudus, kami kuat sampai hari ini dan seterusnya. Jangan pernah tinggalkan kami Tuhan. Mari Tuhan Yesus berjalan bersama dengan kami dalam semua langkah hidup kami. Kami tidak sanggup jalan sendiri. Bersama dengan Yesus, setiap hari ada rahmat baru, ada pertolongan baru, kekuatan Allah sempurna untuk setiap orang yang memanggil nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau merenungkan sedikit dari firman-Mu. Bukan rahasia hati-Mu bagi kami, bukan rahasia firman-Mu bagi kami. Taruh perkataan-Mu di bibir mulut hamba. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, pemuda, anak-anak remaja, indah bukan waktu kita duduk di hadirat Tuhan, panggil nama Tuhan Yesus, kita menikmati hadirat Tuhan secara pribadi. 1 bulan ini kita sudah belajar dengan tema yang ada saat teduh. Apa itu saat teduh? Saat teduh merupakan waktu yang kita sediakan untuk benar-benar fokus, berkomunikasi, berbicara dengan Tuhan. Saat teduh menjadi satu yang membuat kita untuk menjalin hubungan yang lebih dalam dengan Yesus Tuhan kita. Mengapa saat teduh itu menjadi penting? Mengapa saat teduh itu harus kita lakukan? Saya menyimpulkan 1 bulan ini, 4 minggu, bahkan 4 kali dalam ibadah keluarga. Semua firman Tuhan yang kita sudah dengar, yang kita sudah renungkan dalam satu kesimpulan sederhana. Mengapa saya harus saat teduh? Mengapa saat teduh menjadi sesuatu yang penting dalam hidup saya? Alasan yang pertama, saat teduh dapat meningkatkan kualitas hubungan kita dengan Tuhan. Saat teduh meningkatkan kualitas hubungan saya dengan Tuhan. Terlalu banyak orang, bahkan orang Kristen, anak-anak Tuhan, yang merasa bahwa Yesus Tuhannya terlalu jauh. Yesus Tuhan di surga dan terlalu jauh saya dengan Tuhan. Seberapa banyak kita yang berdoa dan merasakan sepertinya doa kita tidak didengar. Seberapa banyak kita yang menyanyi, mengangkat pujian penyembahan dan merasa hati kita kosong. Merasa sepertinya tidak ada sesuatu yang berarti, damai, sejahtera itu tidak ada. Seberapa banyak kita yang merasa saya sendiri, Tuhan jauh, Tuhan ada di mana, Tuhan meninggalkan saya. Seberapa banyak kita yang merasakan saya terlalu kotor, saya terlalu berdosa, saya terlalu jahat, saya tidak layak, saya tidak pantas untuk Tuhan saya, untuk Yesus ada dengan saya. Itu sebabnya kerinduan saya malam ini. Ambil waktu khusus dengan Tuhan. Masuk ke kamar atau di mana saja tempat yang sepi. Engkau bisa duduk sendiri. Engkau bisa melipat tangan, menutup matamu dan berkata, Tuhan Yesus, aku membutuhkan Engkau. Tuhan Yesus, aku mengasihimu.
Sehingga engkau akan melihat, tatkala engkau ambil waktu khusus dengan Tuhan di dalam saat teduh, engkau akan merasa menikmati satu hubungan yang indah dengan Tuhan. Dan di saat itu engkau akan melihat Tuhan Yesus tidak jauh. Tuhan Yesus ada, dia dekat dengan engkau. Ada lagu yang bilang, Yesus hanya sejauh doa. Engkau hanya bisa ambil tindakan lipat tangan, tutup mata, panggil nama Yesus. Engkau akan melihat hubunganmu dekat dengan Tuhan. Yesus ada di hatimu. Ingat tatkala pertama kali engkau membuka hatimu seperti Wahyu 3 ayat 20 dan 21. Mari Tuhan Yesus masuk di hatiku, menjadi Tuhan dan Juru Selamatku. Apapun situasi, keadaan rohanimu, hidupmu hari ini, panggil nama Yesus. Dia ada. Yesus selalu berkata, aku ada. Ini aku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah sebabnya menjadi satu alasan penting mengapa kita harus saat teduh. Karena saat teduh meningkatkan kualitas hubungan saya dengan Tuhan saya. Yang kedua, mengapa saya harus bersaat teduh? Mengapa saat teduh penting untuk saya? Karena saat teduh bisa membuat kita lebih peka terhadap suara Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, pemuda, remaja, semua kita yang mendengarkan siaran ini. Waktu kita ambil waktu sendiri dengan Tuhan, berdoa, nyanyikan pujian seperti yang kita lakukan di awal ibadah tadi. Angkat hatimu kepada Yesus Tuhanmu. Itu membuat kita akan peka dengan suara Tuhan. Tuhan akan menyampaikan pesan untuk kita lewat pujian. Tuhan akan menyampaikan pesan buat kita lewat doa. Tuhan akan menyampaikan pesan buat kita. Tuhan akan berbicara di hati nurani kita. Tatkala kita membaca firman Tuhan, ayat-ayat firman Tuhan, secara pribadi Roh Kudus akan menerjemahkan itu, mengartikan secara khusus untuk saya, untuk saudara, sesuai dengan kebutuhan rohani kita. Waktu kita mengambil waktu saat teduh, kita akan mendengar suara Tuhan di dalam hati nurani kita, lewat lagu rohani atau mungkin lewat renungan khotbah yang kita buka lewat sarana HP kita. Waktu hamba Tuhan berbicara, Roh Kudus berbicara secara pribadi. Ataupun mungkin waktu kita buka FB, kita buka WA, ada ayat-ayat firman Tuhan, ada kata-kata rohani yang teman-teman kita kirim dan tulis itu. Waktu kita baca, itu menjadi teguran buat kita. Itu menjadi nasihat buat kita. Itu menjadi sukacita buat kita. Itu menjadi teguran buat kita. Itu menjadi kata hikmat buat kita. Ada banyak cara Tuhan Yesus bisa berbicara buat saya, bisa berbicara buat saudara. Untuk itu, ambil waktu saat teduh. Izinkan engkau hanya mendengar suara Allah. Dan Allah akan bebas berbicara secara pribadi, lewat pujian, lewat doa, firman Tuhan, renungan-renungan. Bahkan lewat suara nasihat dari orang tuamu, nasihat dari teman-temanmu, perkataan saudara-saudaramu. Tuhan bisa pakai apa saja untuk berbicara secara pribadi. Kalau engkau tidak punya waktu saat teduh, kalau engkau tidak punya waktu untuk duduk di kaki Tuhan secara pribadi, engkau tidak akan peka mendengar suara Tuhan dalam hidup. Terlalu banyak orang Kristen ingin mendengar suara Tuhan, tapi dia terlalu sibuk dari pagi hingga malam dengan semua kegiatan. Izinkan Tuhan berbicara untuk engkau hari ini.
Ambil waktu saat ini juga. Duduk di kaki Yesus. Tuhan punya rencana besar atas hidup. Yang ketiga, mengapa saat teduh itu penting? Harus kita lakukan. Karena saat teduh dapat membuat hati kita lebih damai. Saat teduh dapat mengisi kekosongan di hati kita. Terlalu banyak anak-anak Tuhan hari ini. Terlalu banyak orang hari ini punya hati kacau, punya hati yang gelisah, punya hati yang sedih, punya hati yang ragu, hati yang bimbang. Terlalu banyak orang punya hati yang sesak hari ini. Terlalu banyak orang yang khawatir, bingung hari ini. Terlalu banyak orang yang kesepian, merasa sendiri, merasa tidak ada arti. Apa arti hidup ini? Saudara, kalau engkau seperti itu hari ini, izinkan saya untuk memberikan saran. Yesus berkata, pagi-pagi benar Yesus bangun. Dia pergi ke tempat yang sepi, duduk di kaki Bapanya di surga. Yesus panggil namanya Bapanya. Damai sejahtera itu turun. Hatinya tidak lagi kosong, tapi hatinya penuh dengan ucapan syukur, sukacita. Sehingga satu hari Yesus sanggup lalui itu. Yesus kuat karena kekuatan Bapanya. Lalu firman berkata, malam hari Yesus ambil waktu duduk lagi di kaki Bapanya. Hatinya penuh dengan ucapan syukur. Lalu dia tidur sepanjang malam dengan damai sejahtera. Berapa banyak kita yang membutuhkan damai, hati yang tenang. Berapa banyak kita yang hatinya kosong dan membutuhkan satu pribadi. Dia Allah Tuhan yang akan mengisi kekosongan hatimu. Ambil waktu saat teduh. Tinggalkan sementara 10 menit atau setengah jam. Tinggalkan sementara pekerjaanmu. Tinggalkan sementara kesenanganmu untuk main gadget HP. Tinggalkan untuk sementara kesibukanmu di dapur. Tinggalkan sementara lamunanmu. Tinggalkan untuk sementara kegelisahan hatimu. Tutup matamu, lipat tangan, panggil nama Yesus. Dimanapun saudara berada hari ini, engkau akan melihat Yesus ada buat engkau. Apapun hatimu hari ini, panggil nama Yesus. Nyanyikan puji-pujian seperti yang awal kita lakukan. Izinkan Tuhan mengisi kekosongan hati. Izinkan Tuhan Yesus buat yang gelap menjadi terang, sedih menjadi sukacita, yang tidak ada menjadi penuh. Yesus sanggup lakukan. Panggil nama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, siapapun kita hari ini, izinkan saya katakan satu perkataan ini. Tuhan tahu apa yang kamu butuhkan. Jika kamu meminta, Ia akan memberikannya kepadamu. Jadi jangan ragu untuk menceritakan semua keadaanmu kepadanya. Dan jangan lupa untuk bersyukur apapun yang terjadi kepadamu hari ini. Waktu kita saat teduh, damai sejahtera Allah turun atas kita. Waktu engkau duduk berdoa menyembah Tuhan, hadirat Allah turun atas hidupmu. Sekalipun masalah itu masih tetap ada, tantangan itu masih tetap ada, kesunyian itu tetap ada, kekurangan pergumulan tetap ada. Tapi apa yang terjadi setelah engkau saat teduh? Damai sejahtera. Engkau akan kuat untuk bangkit, untuk berdiri, untuk berkata, hari ini begitu indah karena Yesus bersama dengan saya. Amin. Ambil waktu saat teduh. Hatimu tidak lagi kosong. Damai sejahtera akan diberikan. Makanya Raja Daud berkata, hatiku tenang waktu aku ada dalam hadirat Tuhan. Apa yang Daud alami, kita juga bisa alami.
Dengan melakukan saat teduh, kita sendiri dengan Tuhan. Kita bisa menuangkan isi hati kita. Kita bebas cerita dengan Dia. Yesus Tuhan kita, Bapa kita di surga. Saudara, waktu kita bisa cerita sesuatu kepada teman, kepada orang tua, kita terbatas. Itu pun masih ada rahasia-rahasia yang kita sembunyikan, karena kita tidak mau orang tahu semua yang ada pada kita. Ada rahasia-rahasia hati, rahasia-rahasia hidup, rahasia-rahasia pikiran. Tapi waktu kita ambil waktu saat teduh, engkau bebas. Ceritakan isi hatimu, ceritakan apa yang ada di pikiranmu, ceritakan apa yang membuat engkau sesak, yang membuat engkau takut, khawatir, apa yang menekan hidupmu. Katakan untuk Tuhan. Semua pergumulanmu, semua sukacitamu, katakan untuk Yesus. Jangan ada yang disembunyikan. Maka engkau akan melihat waktu engkau berkata amin, ada kekuatan baru dalam hidup. Seperti pada burung Raja Wali. Dia waktu burung Raja Wali itu terbang, dia tidak cari angin yang sepoi-sepoi, dia tidak cari angin yang tenang-tenang. Tapi burung Raja Wali, burung elang, mereka akan cari angin ribut, angin besar. Semakin angin ribut, angin kencang, angin besar itu, mereka akan kembangkan sayap mereka. Mereka akan semakin terbang tinggi, membuat mereka semakin menikmati angkasa itu. Itu yang terjadi dengan iman kita. Adakah ombak besar, angin ribut, tantangan, angin kencang hari ini? Dari suamimu, dari anakmu, dari istrimu, keluargamu, pekerjaanmu, tetanggamu, gerejamu, siapa saja, dalam bentuk apapun. Saya mau berkata, ambil waktu saat teduh, buka hatimu dengan Tuhan, cerita dengan Yesus, Tuhan dan Juru Selamatmu. Engkau akan melihat, waktu engkau berkata amin, mengakhiri saat teduh, kekuatan baru Allah akan berikan. Firman Tuhan berkata, rahmat Tuhan, kebaikan Tuhan, kasih sayang Tuhan, kemurahan hati Allah setiap hari baru. Tuhan tidak pernah kasih bekas buat kita. Luar biasa bukan? Engkau mau melihat anugerah yang baru setiap hari, duduk di kaki Yesus. Ambil waktu saat teduh, kekuatan baru Tuhan akan berikan. Saya sudah alami ini berkali-kali. Setiap hati ini sedih, setiap kecewa itu datang, setiap masalah tantangan ada, duduk di kaki Tuhan. Waktu berkata amin, kekuatan baru. Masih tetap untuk tersenyum, sekalipun gunung pencobaan itu masih ada, ombak besar itu masih ada. Tapi bersama dengan Yesus, kita sanggup bertahan. Bersama dengan Yesus, kita sanggup untuk melewati angin ribut itu. Kembangkan sayapmu. Itulah saat teduh. Engkau akan kuat, engkau bisa bersama Yesus. Yang terakhir, mengapa saat teduh begitu penting? Saya harus ambil waktu saat teduh. Alasannya yang kelima, saat teduh bisa membuat kita mempelajari lebih dalam lagi tentang firman Tuhan. Waktu kita ambil waktu saat teduh, kita akan semakin mengerti hatinya Allah. Terlalu banyak orang Kristen mengatakan bahwa dia mengasihi Tuhan, bukan? Ingin hatinya Tuhan menjadi hatinya, ingin telinga Tuhan menjadi telinganya, ingin perkataan Allah menjadi perkataannya, kehendak Allah menjadi kehendaknya. Itu bisa terjadi waktu engkau duduk di kaki Yesus, buka Alkitab, baca firman, renungkan firman.
merenungkan firman, maka engkau akan melihat firman Tuhan hidup, firman Tuhan luar biasa. Allahmu dahsyat, Allahmu ajaib. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semua kita yang mendengarkan siaran ini, bagaimana kita bisa mengetahui perintah Tuhan, hati Tuhan, kehendak Tuhan, apa yang Bapa mau buat kita, apa yang Tuhan kehendaki buat kita? Buka firman, baca, renungkan, lakukan. Engkau akan melihat hati Allah begitu dekat. Hati Allah ada di hati. Puji Tuhan. Untuk itulah saya senang satu kata yang dikatakan dalam renungan ini. Izinkan saya baca, ada 1-2 perkataan yang saya tulis. Waktu engkau membaca firman Tuhan, Allah sedang berbicara kepadamu dengan perkataan firman-Nya. Dengarkanlah firman itu. Maka pertumbuhan rohani, iman semakin kuat hari lepas hari. Buka firman, baca firman. Engkau akan mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Betapa indah dan berkuasanya firman. Ingat waktu Tuhan Yesus, Roh Allah membawa Tuhan Yesus ke padang gurun dan dicobai oleh iblis. 3 kali dalam pencobaan itu, Yesus menang atas 3 kali pencobaan itu. Dengan apa? Memperkatakan firman Tuhan. Baca firman, lihat ayat-ayat firman Tuhan yang ada. Imani setiap perkataan firman, dan engkau akan melihat kuasa firman Allah memberikan engkau kekuatan baru setiap hari. Banyak anak-anak Tuhan, banyak orang Kristen hari ini mundur. Banyak orang Kristen kecewa dengan Yesus. Banyak orang merasa putus asa dalam hidup ini. Hanya satu alasan, izinkan saya berkata, karena mereka tidak punya waktu hubungan pribadi dengan Yesus Tuhan. Tidak punya waktu saat teduh duduk di kaki Tuhan dan dengar suara Tuhan. Tidak punya waktu untuk baca dan renungkan firman, sehingga kekuatan Allah tidak ada dalam hidupnya. Mari saat teduh, hidupmu akan jauh berbeda dengan kehidupanmu sebelumnya. Engkau akan melihat ke depan betapa indahnya bersama dengan Yesus. Setelah 5 alasan yang saya ungkapkan hari ini, apakah engkau masih ingin untuk menunda-nunda lagi untuk saat teduh? Masih malas-malas lagi untuk saat teduh? Tidak mau lagi untuk saat teduh? Renungkan kembali. Ambil waktu saat teduh. Pakai cara-cara yang buat engkau lebih semangat lagi. Kita sudah mempelajari itu 2 minggu yang lalu. Maka engkau akan melihat anytime, anywhere, kapan saja, di mana saja, ambil waktu, lipat tangan, tutup matamu, panggil nama Yesus. Pujian dan penyembahan, baca firman Tuhan, ambil waktu doa syafaat. Doakan bangsa dan negara, doakan dunia ini, doakan kotamu, doakan keluargamu, doakan gerejamu. Apapun situasi hari ini, dunia membutuhkan engkau. Doamu mengubah dunia. Keluargamu membutuhkan doamu. Engkau sanggup memulihkan keluargamu dengan doa. Karena engkau tahu bukan karena engkau, semua karena Yesus. Puji Tuhan, inilah kelima alasan menjadi kesimpulan kita dalam 1 bulan ini. Saat teduh, mengapa harus, mengapa penting? Saya ambil waktu khusus, fokus dengan Tuhan secara pribadi. Karena saat teduh meningkatkan kualitas hubunganmu dengan Tuhan.
Yesus Tuhanmu tidak jauh, Dia begitu dekat. Dia ada bersama engkau dalam saat teduh. Saat teduh bisa membuat kita mendengar suara Tuhan lewat pujian, penyembahan, doa, firman Tuhan. Saat teduh bisa membuat hatimu damai. Kalau ada kekosongan di hatimu hari ini, setelah renungan doa mengakhiri ibadah ini, ambil waktu sendiri dengan Tuhan. Engkau akan melihat kekosongan hati, damai sejahtera Tuhan akan ada dalam hidup. Saat teduh bisa memberikan kekuatan baru. Engkau memerlukan itu. Dan saat teduh membuat engkau semakin melihat janji-janji firman Tuhan. Hati Tuhan dalam firman semakin besar, semakin banyak. Allah bukakan rahasia firman secara pribadi atas hidup. Mari kita nyanyikan satu pujian. Buka hatimu dengan Tuhan. Tutup matamu. Kalau engkau ada di tempat keramaian saat ini, engkau juga bisa bersaat teduh. Secara pribadi, ambil sikap doa. Kalaupun engkau tidak bisa tutup matamu karena engkau ada di keramaian, tetap dengan mata yang terbuka, tetapi hatimu saat ini terangkat kepada Tuhan. Kalau engkau yang ada di rumah, duduk bersama dengan keluarga, sama-sama lipat tangan, tutup mata kita. Kita menyanyikan satu lagu yang sederhana. Mari katakan bersama, Yesus baik, Dia baik buat saya. Izinkan saya berdoa buat saudara. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, izinkan semua kami menikmati hadirat kuasa kemurahan Allah.
Siapapun engkau hari ini, Yesus mengasihimu. Yesus ada. Dia dekat dengan engkau. Panggil nama Yesus, maka hadirat kuasa, kemurahan dan belas kasihan Allah akan menjadi bagian hidup. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa, Tuhan, waktu setiap mereka mengambil waktu sendiri di hadapan Tuhan dan panggil nama Tuhan Yesus, berbicaralah bagi mereka ya Bapa. Nyatakan kasih dan kuasa. Suaramu di dalam hati nurani mereka semakin jelas. Mereka mendengarnya, mereka peka apa yang harus mereka lakukan dan apa yang sedang Tuhan kerjakan bagi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, izinkan semua kami menikmati hadirat Allah di dalam saat teduh kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.